Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Untuk kegiatan pagi ini kita beda dari yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi untuk pagi ini saya akan membagikan pengalaman. Jadi pengalaman untuk hasil atau mengkonsumsi hasil madu Torasika untuk kesehatan kaum Adam atau kaum pria. Nah, untuk ini, untuk tip yang saya akan bagikan ini adalah hasil dari ini, mengambil dari sebagian formula yang pernah disampaikan salah satu dokter kesehatan yang ada di YouTube yang pernah kami tonton. Jadi kalau yang dokter itu membagikan itu untuk jamu alami untuk kesehatan pria itu macam-macam bahannya. Ada temulawak, terus ada jahe merah, terus ada lengkuas, terus berikutnya lagi ada lada hitam, terus terakhir itu cabai Jawa. Nah, cabai Jawa itu kalau di tempat saya di Wonogiri itu adanya merambat. Jadi dari sekian bahan tadi yang dan madu serta air putih. Jadi dari sekian yang dipaparkan oleh si ibu dokter itu ada salah satu yang diuraikan secara detail oleh si ibu dokter itu, yaitu masing-masing bahan itu diuraikan. Hanya saya coba untuk meraktekkan dengan seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter itu. Pertama, terlalu repot teman-teman untuk membuat si minuman alami ini yang dibuat dari empon-empon dan si cabai Jawa. Cabai Jawa itu kalau waktu saya kecil namanya cabai-cabean gitu. Jadi dia warnanya itu merah-merah bagus gitu. Nah, di antara yang disampaikan itu yang detail itu juga termasuk yang si cabai-cabean atau cabai Jawa, atau juga bahasa jamunya itu cabai puyang. Jangan lempuyang ya, lempuyang beda lagi. Jadi cabai puyang. Jadi menurut ibu dokter itu di cabai puyang itu dia ada banyak itu ya, banyak si bahan-bahan yang bagus, terutama untuk si kaum pria, yaitu kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk di sini karena ini pembuatan untuk jamu ini terlalu menyita waktu, sehingga agak mempraktekinya itu sulit teman-teman, terutama bagi teman-teman yang sibuk ya. Saya yakin nggak akan sempat ya, sekalipun nanti minta dibuatkan oleh istrinya, mungkin itu juga menurut saya masih repot lah, itu cukup repot sekali gitu. Terus juga saya berpikir terlalu banyak komponen dari ini ya, dari bahan-bahan yang macam-macam tadi, yang saya khawatirkan ada dampak-dampak yang efek kurang baik terhadap ini ya, terhadap si tubuh kita kalau kita konsumsi terus-menerus. Nah, akhirnya saya hanya mengambil dari satu bagian yang unsur untuk kesehatan prianya ini lebih dominan. Jadi saya ambil tadinya itu teman-teman, si yang ada di sana itu empon-empon itu. Nah, akhirnya saya ambil hanya satu bagian kecil saja. Ini kita akan lihat lebih dekat seperti apa namanya si
cabai puyang itu ini. Jadi dari sekian itu yang kita ambil hanya cabai puyang. Jadi cabai puyang atau cabai Jawa atau juga cabai-cabean lah kalau waktu saya masih kecil itu. Ini bentuknya kayak gini ya. Jadi seperti cabai tapi ini dekatnya nih. Nah ya kelihatan ya, ini cabainya seperti ini. Jadi kayak berbintik-bintik itu. Nah ini akhirnya saya mencari cara tersendiri untuk melakukan konsumsi itu. Jadi caranya pertama kita ambil ya satu genggam kecil si cabai puyang ini. Setelah saya coba hitung itu berkisar antara 15, satu genggaman itu 15 sampai 20. Jadi ini yang akan saya buat saat ini adalah 20. Nah caranya bagaimana untuk cara membuat ini? Ya pertama bahan-bahan yang kita siapkan dulu sama alatnya ya teman-teman. Jadi yang bahannya pertama juga kita nggak banyak karena kita sudah yang banyak sana itu yang kelihatan ya, itu yang tadi temulawak dan lain-lain itu saya tidak gunakan. Yang saya gunakan hanya cabai puyang ya, ini cabai puyang. Teman-teman perhatiin lagi ya, seperti itu ya, ini seperti ini ya. Terus berikutnya lagi itu madu. Nah sayangnya madu ini yang saya gunakan itu untuk si observasi ini, untuk nyoba ini, membuktikan si bu dokter itu bahwa ini seperti itu hasilnya. Saya gunakan spesifik, jadi madu kelanceng si Thoracea, khusus Thoracea ini. Nah kalau yang biroi saya belum nyoba, tapi yang jelas saya coba si Thoracea. Sudah. Terus berikutnya lagi untuk alatnya kita bahannya dulu ya, bahan lagi air ini ya, air mineral nanti untuk melakukan pencucian. Terus ya tentunya ini kita beli online untuk si cabai puyang itu. Terus sendok untuk nyuci dan nanti untuk ngambil madu ini. Jadi ini boleh pakai si tesi yang kecil gini, tesi atau sepatel ini ya, bahannya keramik, atau juga boleh pakai si sendok makan. Jadi itu silahkan. Terus terakhir lagi harus menyediakan air panas yang mendidih. Itu harus betul-betul mendidih. Jadi saat ini kita sudah siapkan semua. Terus berikutnya lagi kita siapkan cangkir. Ini cangkir. Terus berikutnya lagi ada cangkir lagi. Kalau cangkir ini untuk membuat dia untuk merendam. Sementara kalau cangkir ini nanti untuk melakukan minum. Jadi caranya gini teman-teman. Pertama ini kita cuci dulu ya. Kelihatan ya. Oke, jadi ini kita cuci nih teman-teman. Nah, kita cuci. Kita nyucinya juga ya pakai ini aja, sendok, pakai airnya juga. Makanya airnya juga sudah air yang itu ya, yang bersih atau air mineral. Saya lebih menganjurkan ke air mineral. Sudah kita cuci. Kalau sudah kita cuci, berikutnya lagi sambil kita ini jangan lama-lama ya. Kalau nanti lama-lama dia akan luntur ke sana ininya si si cabai ini. Nah terus berikutnya lagi kita pindahkan ke cangkir yang besar. Jadi ini mirip membuat teh ya teman-teman. Jadi mirip membuat teh gini. Oke. Ya kita ini. Jadi ini jumlahnya sekitar 20-an ya teman-teman.
Ya, sudah. Untuk berikutnya kita apa namanya? Kita taruh air panas yang betul-betul baru mendidih. Ini ya teman-teman, kita taruh, kita tuangkan. Oke, cukup. Nah, terus selanjutnya kita lakukan pengadukan dulu. Ya, diaduk dulu. Ya, kalau saya biasanya ngaduk teh, ngaduk kopi itu saya hitung minimal 30. Nah, kita hitung ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Sudah. Nah, supaya nanti dia seperti halnya kita membuat teh, si cabai puyang ini dia larut, maka kita tutup pakai penutup. Jadi pakai penutup atau tatakan ini ya, tatakan cangkir. Lalu kita tutupkan. Nah, sudah. Setelah itu kita tidak boleh mengkonsumsi ini dalam kondisi panas. Jadi harus kita konsumsi dalam kondisi dingin. Nah, jadi kalau nanti sudah dingin, kondisinya seperti ini teman-teman. Ini yang sudah jadi. Nah, terus si cabai itu jadi ini lagi, warnanya berubah ya. Ini nih ya, jadi berubah seperti ini. Jadi berubah jadi merah ya, yang tadinya kecil-kecil jadi besar dia. Ini kalau kita sudah apa namanya, sekitar 1 hari ya kita rendam, itu dia akan seperti ini. Nah, setelah sudah dingin, kita ambil madu. Ini kita ambil madu ya teman-teman, kita ambil madu ini, kita kocak pakai sendoknya, kita gunain ini aja ya. Kita siram pakai air panas dulu. Udah, kita ambil madu sebanyak 1 sendok ini penuh ya. Kita ambil 1 sendok penuh, sendok makan nih, atau 3 sendok tesi yang kecil atau spatel ini. Jadi cukup 1 sendok ya. Ini, nah ini 1 sendok, udah taruh. Nah, ingat ya, tidak boleh kita mengonsumsi untuk si ramuan ini dalam kondisi panas. Kalau nanti kita gunakan ini, kita konsumsi kondisi panas, berarti kan nanti ini madunya ini kan madu ini ya, raw madu atau madu yang alami. Nanti enzim-enzimnya itu rusak. Jadi enzim-enzim yang ada di madu ini akan rusak dan menurunkan dari si khasiat madu itu sendiri. Nah, setelah itu kita ini ya, kita pindahkan itu. Ya, jadi saya buat ramuan ini beberapa ya teman-teman. Jadi ini kita langsung aduk dulu ya. Ini buatnya kemarin sore teman-teman. Jadi ini kemarin sore saya buat. Sudah. Nah, kalau sudah kita aduk, selanjutnya kita ambil airnya saja. Jadi airnya saja yang kita konsumsi ya, kita tuang. Oke, nah nanti dihabiskan ya tetap ya teman-teman. Jadi kita aduk ya, kita aduk, lalu kalau sudah kita minum sampai habis ini. Jadi aja sampai habis. Nah, setelah nanti dia ini dia habis kan, kita isi lagi
air panas lagi. Kita bisa konsumsi berikutnya lagi. Silakan pakai madu boleh, tidak boleh untuk berikutnya. Dan usahakan kalau untuk yang ini teman-teman, yang untuk apa namanya, untuk yang menggunakan madu, usahakan satu hari minimal 2 kali. Jadi minimal teman-teman bisa konsumsi 2 kali teman-teman. Jadi ini dikonsumsi 2 kali. Terus karena ini kan boleh dibilang kan herbal ya teman-teman ya. Ini kan herbal nih. Jadi kalau untuk herbal itu menurut informasi dari bu dokternya itu, waktu dia lengkap ini butuh waktu seminggu sampai sebulan, dan itu juga tergantung dari kondisi fisik teman-teman sendiri. Jadi seperti apa sebelumnya gitu. Nah, kalau yang saya alamin dengan cara yang formulanya simple, jadi saya hanya merubah pola minum teh saya. Jadi kalau kopi saya memang tidak begitu ini ya, begitu hobi untuk minum kopi. Saya paling hobi minum teh. Jadi penggantinya teh saya ganti dengan si minuman yang saya ramu sendiri, dengan mengganti gula itu dengan si madu Thoracica. Lalu untuk tehnya kita ganti dengan si cabai puyang tersebut. Nah, efeknya nanti teman-teman bisa merasakan kalau saya sekitar 4 hari seminggu itu ya, seminggu yang jelas itu efektif itu seminggu, tapi dengan catatan memang saya rajin. Jadi minum yang tadi saya buat itu saya minum untuk dengan menggunakan madu 2 kali, tapi setelah kita konsumsi ini usahakan ya, kalau mau jadikan minuman biasa silakan menjadi 3 kali disiram, tidak apa-apa teman-teman dengan air panas. Tapi kalau mau yang masih efektif itu gunakan 2 kali saja. Kalau untuk ini ya, untuk istilahnya konsumsi untuk stamina yang cepat bagus untuk stamina ini ya, kaum Adam atau kaum pria. Nah, ini tipnya, dan saya sudah merasakan sendiri setelah 1 minggu mengkonsumsi dengan ini ya, dengan tertib, itu ya sudahlah, nanti teman-teman bisa merasakan sendiri. Kalau saya ceritakan susah juga untuk ini. Tapi ya sayangnya kembali lagi untuk masalah madu nih teman-teman. Jadi nanti kalau ke depan saya akan ini ya, insya Allah ya, kalau nanti madu saya panen di Thoracica itu memungkinkan untuk membagi-bagi ke teman-teman paling tidak 10 orang lah untuk testimonia si formula saya, mungkin seru juga gitu ya. Jadi nanti akan saya coba lihat nanti caranya gimana, saya belum tahu. Jadi 10 ini siapa saja yang nanti saya akan itu ya, akan saya kirimin madu ini, madu Thoracica ini apa namanya, untuk ukuran botol 100 ml sama si ini, si cabai puyang ini, cabai puyang yang sudah teman-teman lihat tadi ini. Jadi ini belinya secara online ini banyak, tapi teman-teman harus hati-hati. Nah, jadi saya beli yang serbuk, pikir saya lebih bagus gitu, ternyata tidak bisa itu teman-teman, tidak bisa, karena kan dia waktu diaduk dia larut. Nah, waktu larut itu rasanya nggak enak malahan. Akhirnya kalau ini rasanya enak, jadi ada sedikit-sedikit pedesnya gitu. Kalau teman-teman pernah ngerasain daun sirih, mirip-mirip itulah. Nah, oh ya, maaf lupa, ada yang lupa, karena ini asam. Tadi untuk mengganti minum teh, maka kalau biasanya minum teh kan menggunakan gula itu ya, gula serbuk atau gula pasir. Nah, untuk ini supaya rasanya itu enak, saya itu ya menggunakan gula batu. Gula batu banyak itu di Indomaret atau di Alfamaret itu. Nah, ini saya yang saya gunakan. Dikasih aja, nggak perlu banyak-banyak, yang penting
dia mengurangin itu ya, ngurangin asemnya, jadi nanti rasanya enak teman-teman. Jadi kalau kita kasih gula batu, terus berikutnya lagi ada madu, terus rasa dari si cabai puyang tuh keren. Dan yang terpenting adalah khasiatnya teman-teman nanti, untuk teman-teman yang sudah punya itu ya, pasangan, punya istri ya, itu nanti akan bisa tahu sendiri. Tapi yang jadi masalah untuk teman-teman yang masih jomblo, itu saya sarankan untuk maintenance aja ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang jomblo, saran saya ya minumnya hanya sekedar untuk menjaga stamina saja, itu mungkin seminggu sekali saja gitu ya. Kalau yang berkeluarga silahkan dijadikan pengganti minum tehnya atau minum kopinya, itu keren. Nah, saya kira itu saja teman-teman untuk tip berbagi pengalaman cara mengkonsumsi madu jenis kelanceng yang Thoracica yang menghasilkan efek stamina yang luar biasa, khususnya untuk mohon maaf, ini ramuan kami peruntukkan untuk kaum Adam ya, untuk mas-masnya yang sudah punya suami maupun belum, yaitu tekniknya tadi. Kalau yang sudah punya keluarga atau punya istri ya silahkan konsumsi sebagai pengganti teh. Tapi kalau untuk yang masih jomblo, seyogyanya ya minumnya seminggu sekali gitu aja. Kalau mungkin pas ada kegiatan, mungkin main futsal atau apa, itu sebagai pengganti ya. Itu ya teman-teman, saya kira untuk tip video kali ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya ngomongin masalah panen dan lain-lain. Di sini adalah memanfaatkan hasil panenan itu dengan cara yang sangat bermanfaat lah menurut saya. Dan kalau teman-teman nyari itu ya, ada pasti kan nanti pertanyaan, nanti efeknya apa gitu ya, efeknya ada enggak gitu kan. Saya pernah itu nyari, karena saya juga timbul pertanyaan sama dengan teman-teman. Yang saya dapatkan itu efek yang saya cari di Google tuh efek samping dari cabai Jawa atau cabai puyang. Ini kering ya teman-teman. Ini saya ingatkan, ini cabai kering. Terus nanti kalau itu sudah beli, seyogianya jangan langsung disimpan. Jadi tipnya cabai ini dijemur dulu. Nah, kalau kita lanjut lagi tadi efeknya dari si cabai puyang ini apa sih efeknya gitu ya. Nah, efeknya waktu saya browsing itu efek sampingnya nggak ada. Jawabannya di situ malah itu yang membuat si ini ya, karena lihat di Google memposting istilahnya topik itu, malah bilangnya apa, efek samping nggak ada, yang ada efek depan. Saya kira itu saja teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.